Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema siapa yang bisa menjaminmu surga. Masya Allah. Dari tadi dari segmen 1 banyak sekali ilmu yang kita dapat terutama mengenai bayangan surga. Terus apa aja sih ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Lalu juga gimana sih caranya supaya kita itu bisa masuk surga tanpa disiksa dulu, tanpa nauzubillah masuk neraka dulu. Nah tapi tadi ada satu pertanyaan saya belum dijawab nih sama guru kita Ustadz Dani. Baik mungkin ada jamaah yang baru gabung kita ulangi. Ustadz. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Nah pertanyaannya kalau yang pertama Nabi Muhammad yang terakhir itu siapa sih? Nah itu mohon penjelasannya tuh. Siapa ya? Iya Siapa silakan ya? Ustadz Mani. Mohon izin guru kami Ustadz Hilman, Ustadzah Lulung, Mas Mikdad dan guru kami dimanapun berada. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hurrimatil jannatu alal anbiya hatta adkhulaha ana. Surga itu diharamkan kepada seluruh para nabi, nggak boleh masuk sampai saya masuk duluan ke surga. Kalau Rasul sudah masuk, baru para nabi dan Rasul yang lain dipersilahkan masuk. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan umat-umat sebelum kita nggak boleh masuk ke dalam surga duluan sebelum umatku masuk ke sana. Masya Allah. Padahal kalau kita baca riwayat tentang Lailatul Qadar itu, umat terdahulu itu ada yang 80 tahun itu nggak berhenti ibadah. 80 tahun toh, Masya Allah. Ada yang 40 tahun. Kita boro-boro 40 tahun sebulan aja banyak yang boncos. Mohon maaf. Suruh 9 hari Dzulhijjah ini juga banyak susah ibadah itu Masya Allah. Ya. Ini 40 tahun, 80 tahun ibadah. Tapi karena cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita umatnya besok masuk surganya duluan. Masya Allah. Tapi ternyata ada yang tetap belakangan tuh. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Dan beliau mengatakan hadisnya sahih. Para perawinya itu sesuai dengan syarat Imam Muslim. Jadi diceritakan orang terakhir itu yang akan dikeluarkan dari neraka, dia masuk neraka nauzubillah min dzalik tapi orang beriman. Ada keimanan, ada amal tapi sedikit, dosanya banyak sekali sehingga dia nauzubillah min dzalik masuk ke dalam neraka, disiksa di sana, digodok segala macam itu. Lalu setelah itu Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang ini, lalu orang ini dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat mengatakan jalannya merangkak. Ada yang satu lagi jalan, jatuh lagi, bangun lagi, ya habis disiksa lah gimana kan? Setelah itu begitu keluar dari neraka, Allah perlihatkan sebuah pohon yang rindang, hijau tadi. Hijau mendatangkan ketenangan, kedamaian. Masya Allah. Lalu setelah itu dia meminta, ya Allah bolehkah saya memohon satu permintaan? Oke boleh, satu permintaan aku kasih. Tolong ya Allah dekatkan saya ke pohon itu. Di bawah itu ada air, saya ingin meminum air itu. Nanti habis ini minta lagi enggak? Enggak demi Allah, saya cuma itu aja minta ya Allah. Maka diperlihatkan, diperdekatkan dia ke dalam ke pohon itu lalu meminum air dari di bawahnya. Setelah minum, duduk. Gak lama lihat pohon lebih indah lagi. Ya Allah boleh gak kalau saya deketin ke situ? Tadi katanya gak minta lagi. Ini terakhir ya Allah benar gak minta lagi nih. Didekatkan ke pohon tersebut. Lalu gak lama dari situ dia melihat pintu yang begitu indah. Ya Allah itu pintu apaan? Itu pintu surga. Boleh gak saya deketin ke situ? Tadi katanya ini udah terakhir. Abis ini udah gak lagi deh. Begitu diperdekatkan ke pintu itu. Dia mendengar suara-suara orang yang sedang menerima kenikmatan dan keindahan yang begitu dahsyat luar biasa, muncul keinginan, ya Allah boleh nggak bukain dikit aja. Habis ini minta lagi, enggak, coba ngeliat aja dalamnya bagaimana. Begitu dibuka, Masya Allah, dilihat keindahan yang begitu luar biasa. Ya Allah boleh nggak kalau saya masuk ke situ. Tadi katanya minta terakhir, ini habis ini udah terakhir nggak minta lagi. Maka setelah itu dipersilahkan dia masuk. Ya Allah indah banget ini untuk siapa ya Allah? Untukmu, Masya Allah. Ini untuk saya ya Allah, iya untukmu. Itu keindahannya lebih baik daripada dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Aduh ya Allah. Lalu setelah itu dia masih murung aja tuh. Ditambahan beberapa ulama meriwayatkan ada tambahan murung aja. Kenapa surga ini kurang nikmat? Nikmat ya Allah. Tapi kemarin saya sempat mampir ke dalam neraka. Disiksa, dibakar, digergaji, digoda dan seterusnya. Itu terngiang-ngiang ya Allah. Sehingga belum bisa saya menikmati. Maka tolong hapuskan ingatan saya tentang neraka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Aduh saking mengerikannya ya berarti siksaan di neraka itu sampai udah masuk surga tetap membayangkan gitu ya masih belum bisa. Traumanya itu, aduh nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita nggak tergolong kepada orang-orang yang mencicipi dulu neraka ya nauzubillah. Kita langsung masuk deh insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surga ini. Kita bahas yang indah-indah dulu. Saya selanjutnya mau ke Ustadz Hilman nih. Ustadz Hilman, Afwan izin bertanya nih.
Ini mungkin beberapa dari kita jamaah yang ada di rumah juga ya sempat melihat atau mendengar atau membaca gitu ya ilustrasi mengenai pintu surga. Tadi kan Ustadz Bani sudah menjelaskan begitu indahnya, baru ngintip doang gitu. Nah ini bayangan pintu surga itu ada yang bilang katanya sempit, tapi ada yang bilang juga katanya lebih luas. Seluas semata memandang gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih bayangan pintu surga yang dijelaskan dalam Al-Quran gitu ya. Mohon penjelasannya nih silahkan guru. Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustadz Bani, Ustadz Halulung, Mas Mikdad, Ad-Dausi. Bismillah jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Ketika kita bicara tentang surga, tentu bayangan sebesar apapun tidak akan bisa membayangkannya. Karena saking indahnya, saking luar biasanya. Termasuk tentang pintu surga. Yang sampai kepada kami di antara keterangan menyebutkan bahwa fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu surga itu. Nah gimana ukuran pintunya saya belum ngukur tuh. Kalau Stefani gitu bahasanya. Belum pernah ke sana ya? Belum pernah ke sana. Belum magang ke sana. Cuman yang jelas ya kabar yang membuat kita bahagia. Bahwa pintu surga itu sangat terbuka. Sangat lebar. Ini sekaligus menguatkan kepada kita. Bahwa siapapun kita hari ini. Kita bisa menggapai surga. Kita bisa mendambakan surga. Dan kita bisa mencapai kepada surga itu. Pertanyaannya. Ahilman, apa di antara 8 pintu surga itu? Para ulama berbeda pendapat tentang isi hadisnya. Hanya yang jelas ada 4 yang sepakat secara keseluruhan. 4 lagi beda. Yang 4 sepakat, yang pertama babus sholat. Ada orang yang bisa masuk surga dengan melalui pintu sholat. Bagi siapa itu mereka? Bagi mereka yang ahli sholat ketika di muka bumi. Yang wajib dia pastikan terjaga, yang sunnah dia indahkan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua babul jihad. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sehingga dia masuk melalui pintu surga tersebut. Yang ketiga babus sodaqah. Pintu surga bagi orang yang rajin sodaqah. Rajin memberi, rajin berbagi. Dan yang keempat babur rayyan. Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Ini para ulama sepakat. 4 pintu surga itu. Sedangkan 4-nya berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan lewat babu zikir, pintu zikir. Ada yang menyebutkan lewat babul ilmu, pintu ilmu. Ada yang menyebutkan lewat babu taubah, pintu taubat. Ada yang menyebutkan lewat pintu untuk kemudian pandai menahan marah dan memaafkan orang lain. Allahu Akbar. Ini pesannya bagi kita semua bahwa jangan pernah berputus asa untuk bisa menggapai surga. Jangan pernah mundur untuk kita menggapai surga. Maka sering saya sampaikan, kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk beramal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini meyakinkan kepada kita, jangan mudah menjudge orang ya. Jangan mudah juga kita menghakimi seseorang. Apalagi na'udzubillah ya, menyebut orang ahli neraka. Na'udzubillah. Nabi mendoakan kita umatnya masuk surga. Kita sesama umatnya masa mendoakan sesama umatnya dengan masuk neraka. Jangan kemudian mempersempit surga itu padahal surga itu lebar gitu loh. Terlalu sayang jika surga ditempati oleh sebagian orang saja. Justru surga itu lebar bisa ditempati oleh siapapun. Maka ayo berlomba dalam kebaikan. Jangan nunggu nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kalau bisa berbuat baik hari ini, berbuat baik saja. Insya Allah surga balasannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aduh membayangkannya aja luar biasa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di surganya Allah Amin, Subhanahu wa Ta'ala. Ya. amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ustaz Zalulung, Afan nih ada satu pertanyaan nih. Aku tuh pernah dengar kalau di surga itu katanya ada pasar. Nah itu saya masih nggak ngerti gitu. Pasarnya tuh kayak gimana, apakah kayak supermarket atau misalnya kayak pasar tradisional atau kayak gimana? Mohon penjelasannya Ustaz Zalulung. Ih, kami lihat nanyanya sama kita tentang mama sering ke mall, ke pasar, dia sama dia pakaian, kita ke mall. Iya dong, biar relate gitu, gitu ya. Mohon Cocok penjelasannya banget Ustaz. sama emak. Bener. Mohon izin Ustadz semuanya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Islam itu indah dan rahmati Allah. Kalau kita ngomongin namanya pasar memang siapapun pasti kita, apalagi perempuan senang banget pergi ke pasar.
Tapi di sini ada pasar di surga. Benarkah itu? Nah, sebelum kita ngomongin pasar di surga, kita selama di dunia ini pun harus ada persiapan untuk masuk surga biar bisa ke pasar surga. Maka di dunia pun kalau kita ke pasar jangan lupa baca doa. Ya, jadi kalau masuk pasar tuh jangan main belanja aja, tapi ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita belanja. Apalagi surga yang berada di yang sudah dijanjikan oleh Allah, ada pasarnya. Bagaimanakah? Nah, mengutip dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat besar yang ternyata di sini ada juga dalam kitab Jannah, bahwasanya memang di dalam surga itu ada pasar. Yang mana kita semua umat Nabi Muhammad, semua umat yang masuk ke surga itu akan mendatangi pasar itu setiap hari Jumat. Jadi kita tuh ke pasar hari Jumat. Coba kalau di dunia, ke pasarnya hari libur. Katanya apa ya? Hari Sabtu, hari Minggu. Nah ternyata pun kalau kita di pesantren, mohon izin Pak Ustadz, kita di pesantren dulu liburnya hari apa? Jumat. Hari Jumat. Maka kita ke pasar tiap hari Jumat dan di sanalah. Berarti ke pasar Jumat enggak? Oh iya, ke pasar Kemis ya. Oh, iya benar juga ya. Enggak dong. Kita ke pasar di hari Jumat, bukan pasar Jumat. Aduh Pak Beda dong, Pak Ustadz, Ustadz. hampir saja ya saya. Nah ini, dan kemudian ketika kita berangkat ke pasar itu dinyatakan kan kalau kita di dunia kan kalau kita pulang dari pasar kan kita keringetan ya kan, bau apalah. Tapi ini di pasar surga digambarkan dalam hadis tadi ketika dibuka pada hari Jumat kita belanja, maka ketika kita terkena angin sepoi-sepoi dari pasar surga ini maka akan bertambah kecantikan kita. Akan bertambah glowingnya kita tanpa skincare. Masya Allah. Nah kemudian di sini nyatakan dalam hadis dari Anas bin Malik, bertambahlah ketakwaannya juga dan kita akan berkeliling di pasar itu sesuai dengan yang namanya keinginan kita. Apakah yang dijual di sana? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Dalam hadis nyatakan, saya kutip juga dari kitab Ibnu Katsir bahwasanya fiha fakihatu wa nahlu wa rumman. Di dalam pasar itu ada banyak buah-buahan, ada buah delima, buah apapun yang kita senengin. Lah kita aja maaf katen ya, kita ngaji nih Pak Ustadz nih, maaf nih. Pulang-pulang biasanya selain bawa berkat bawa apa? Parsel. Parsel apa isinya? Buah. Jadi kenapa di dalam surga diberikan pasar dan diberikan buah-buahan? Karena itulah kesenangan manusia. Fakihah, buah-buahan yang sangat banyak sekali. Bahkan kalau saya mohon izin Pak Ustadz, dari Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita sering-sering makan buah apalagi di pagi hari ya, katanya kita awet muda. Cantik-cantik manja seperti saya. Kalau yang namanya laki-laki ganteng-ganteng soleh. Jadi dinyatakan dalam hadis ini seperti Pak Ustadz, semua seperti anak saya yang 3 ini ya pemirsa ya. Jadi saya seorang ibu dengan 3 anak. Dan ternyata ketika bertambah keindahan, bertambah ketakwaannya, tapi dengan syarat jagalah iman kita. Jagalah yang namanya persaudaraan kita. Jagalah tali silaturahim yang tadi dinyatakan oleh guru kita Ustadz Hilman. Bahwasanya dengan kita masuk surga bisa berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Allah akan giring kita ke dalam surga dengan cara berombongan. Tuh 2, 3. Berombongan. Jadi jaga silaturahim, jaga tali ukhuwah kita sama-sama. Begitu baru bisa ke pasar. Nah yang jelas pasarnya beda sama di sini ya. Kalau di sini Beda. kan baunya agak-agak semeriwing gimana. Kalau di sana malah bikin cantik Bikin ya. Bikin cantik, glowing gitu glowing, ya. Kayak artis manja, Korea. Pantesan ember. nih saya lihat sebelah kanan saya nih Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah. Dan sekarang langsung saja kita bacakan. Ini ada pertanyaan pertama dari @hamba Allah. Baik nih tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih Ustadz. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nantinya mereka itu sama-sama masuk surga Firdaus atau surga yang berbeda nih Ustadz? Nah ini pasti jawabannya panjang nih. Jadi apakah Nabi Muhammad dan para sahabat itu nanti bersama-sama di surga Firdaus atau enggak? Mungkin Ustadz Hilman boleh dijawab melalui tausiah, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Bani, Ustadz Zalulung, Mas Mikdad. Jamaah Islam itu indah yang dicintai oleh Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat At-Tirmidzi,
surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling utama. Makanya kita menginginkan masuk ke dalam surga Firdaus. Firdaus yang paling Karena tinggi. itu yang paling tinggi dan yang paling utama. Logikanya, apakah Nabi masuk ke sana? Tentu. Ya karena beliau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling sempurna dalam hidupnya. Maka nanti ketika di surga pun beliau mendapatkan surga yang paling tinggi dan paling utama. Termasuk dengan para sahabat. Dengan izin Allah, Allah masukkan ke dalam surga tersebut. Tapi ingat, kita yang bukan sahabat Nabi, insya Allah juga kita bisa meraih surga Firdaus. Bagaimana caranya Ustadz Hilman? Allahu Akbar walillahilham. Allah mengabarkan kepada kita siapakah orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya, ciri-cirinya ada di ayat 1 sampai 9. Nanti mereka akan apa? Mendapatkan ulaika humul warizun. Mereka akan diberikan warisan kepada mereka. Apa? Mereka akan diwarisi yarithunal firdaus. Mereka mendapatkan surga Firdaus. Ulaika hum fiha khalidun. Mereka itu akan kekal di dalamnya. Siapa di antara mereka? Nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 ciri-cirinya. Di antaranya, satu tentu qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Maka pastikan jika kita ingin menjadi orang yang mendapatkan surga Firdaus, tanamkan iman kita di hati. Kuatkan iman kita dalam kehidupan untuk semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Mereka orang yang menjaga sholat. Setelah itu menunaikan zakat. Setelah itu dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Setelah itu dia meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah. Salah satunya berzina. Nauzubillahi min dzalik. Kita menjaga diri kita. Setelah itu menjaga amanah. Dan setelah itu dia adalah orang yang sholat dengan khusyuk. Poinnya dari sekian banyak ciri-ciri di sana. Maka pilihlah di antara amalan-amalan spesial yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga yang menguatkan kita. Jangan mudah menghakimi tentang perilaku seseorang. Karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi dia punya amalan rahasia. Yang dia lakukan boleh jadi di sepertiga malam. Mungkin ada amalan rahasia yang dia hadirkan. Sehingga kemudian itulah yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Sehingga jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Mulai hari ini persiapkan bekal-bekal apa yang memantaskan kita untuk bisa masuk surga. Ya. Kalau saya mah ya mikirnya gini aja Mas Mikdad. Gimana Ya Ustaz? mungkin gak bisa dapat surga Firdaus bisa. Ya. Minimal masuk surga aja dah. Nah itu sih. Walaupun di emperan juga gak apa-apa dah. Kata di pinggir-pinggir bagian ya. depannya juga dia Iya. gak apa-apa dah. Yang Betul. penting masuk surga. Betul, Ya kan? betul, Dan betul. itu yang kita inginkan. Syukur-syukur kalau pagi ini kita belajar tentang ciri-ciri daripada orang yang akan masuk surga Firdaus. Maka kita kejar dengan itu. Amin. Minimal Amin, amin. lakukan apa yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan tidak sibuk dengan aib orang lain. Sibuklah dengan kesalahan kita, perbanyak bertaubat, semoga Allah bukakan surga untuk kita semua. Allah. Amin ya rabbal Masya Allah. alamin. Masya Allah, baik terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua nanti di surganya Allah, mudah-mudahan di surga Firdaus dipertemukan lagi dengan keluarga kita ya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini ada info penting dari Mas Fadli nih. Silakan Mas Fadli. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Mikdad Ad-Dausi. Assalamualaikum jamaah. Gimana kabarnya sehat? Masya Allah, hari ini saya ditemani teman saya nih, ada Ali nih. Loh, Li, ngapain main handphone terus Li? Nyari apaan sih, udah mulai? Aduh, ini loh Mas, aku lagi cari pasta gigi yang pas buat aku. Biar penampilannya keren, senyum bisa pede. Biar pastinya mulut nih ya sama gigi tuh makin sehat. Namanya juga laki-laki, harus jaga penampilan dong. Dan satu lagi Mas, kalau bisa yang halal, ada rekomendasi yang pas gak? Oh, jadi dari tadi tuh nyari pasta gigi yang bisa membuat penampilan makin kece. Oh, kalau itu sih solusinya udah ada di depan kita nih. Ah, ini dia. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Selain harganya yang kantongable, Sasha ini sudah lengkap kandungannya. Karena pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW. Serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak dan gigi berlubang.
Masya Allah, ini dia nih yang Ali cari. Oh iya, Sasya ini terjamin halal kan? Tenang Li, insya Allah terjamin aman dan halal dengan sertifikat halal dari MUI. Karena pasta gigi Sasya ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Subhanallah, ternyata selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan bahkan berkah buat kita dan keluarga ya. Amin. Buat jamaah di rumah, tunggu apa lagi? Yuk kita beralih ke pasta gigi Sasya. Sasya, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang di rumah nih sekarang nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Dan juga masih akan lanjut lagi nih Li ya, Iya. pembahasan yang luar biasa. Tentang tema siapa yang bisa menjaminmu surga. Ayo, siapa yang bisa menjamin kita surga? Nggak ada kan? Nggak. Makanya jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah nih Li. Iya. Ini solusi, pasta gigi ada siwaknya. Jarang-jarang. Bener banget Sunahnya ya. Nabi dapat kita. Sunahnya dapat, sehatnya dapat. Segernya dapat.